menjelang Idul Fitri. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di setelah Lebaran gitu. Jadi mungkin nanti kita perlu banyak latihan-latihan juga terkait hero diagram method sama presiden diagram method ya. Sebelumnya udah kita diskusikan juga ya mengenai contoh-contoh ya yang untuk hero diagram sama presiden diagram itu. Tinggal kita kalau nanti disuruh buat PDF atau presiden diagram, kita buat presiden diagram gitu ya. Nah, kalau diminta untuk buat hero diagram, maka nanti bikin hero diagram gitu. Di minggu lalu kita sudah buat yang ini belum ya? Di soal minggu lalu kita udah menyelesaikan ini belum ya? Untuk presiden diagramnya. Lupa soal. Soal ini. Sudah, Pak. Terakhir yang pakai predecesornya, Pak. Sudah, suaranya agak kecil. Saya ini dulu ya. Suara. Gimana tadi, Mas? Udah? Kemarin terakhir yang ke predecessor, Pak, acuannya. Bukan successor lagi. Predecessor. Yang ini udah? Kemarin sudah, Pak. Yang belum dibahas yang predecessor, Pak. Suaranya kecil. Coba tes, Mas. Ulang lagi, coba ngobrol. Tes. Iya, oke. Ya. Gimana tadi? Sorry. Yang belum yang predecessor, Pak. Yang pakai predecessor yang belum. Pakai predecessor. Oh, yang ini ya. Belum. Artinya itu ya. Bentar. Ini. Yang ini ya? Belum ya? Ya, Pak. Terakhir. Nah, ini kan ada dua nanti perintah dari soalnya ya. Misal perintahnya aerodiagram, maka buat aerodiagram. Kalau nanti suruh PDM, presiden, maka bikin PDM yang ketuker ya. Kalau yang ini cara PDM-nya belum dilakukan ya, kalau salah ya. Belum ya, kalau salah ya. Kalau aerodiagramnya udah belum ya, belum juga ya, kalau salah ya. Belum, Pak. Nah, ini. Jadi hasilnya masih sama. Kalau misalnya kita pakai aerodiagram hasilnya misalnya 15, maka nanti PDM-nya mesti 15 juga gitu. Nah, ini biasanya kalau soal-soal yang satu soal tapi ada dua jawaban, tapi nggak sama, itu bisa salah dua-duanya gitu. Ini yang agak bahaya itu. Memang saya terpikir untuk bikin berbeda, tapi dicoba dulu lah ya, pakai aerodiagram, kemudian dicek pakai PDM. Dapatnya sama nggak gitu. Masih ingat kan ya, aerodiagram sama presiden diagram kan ya? Benar masih ingat ya? Masih, Pak. Oke, sip. Kita mau coba dulu tes gunakan aerodiagram dulu untuk soal ini. Predecessor artinya misalnya A, kegiatan A durasinya 2. Sebelum A kegiatannya nggak ada. Sebelum B kegiatannya nggak ada. Sebelum C kegiatannya nggak ada. Ini durasinya ini. Nah, untuk presiden diagram, karena prosesnya itu ini dianggapnya finish to start. Finish to start semuanya.
Oke, kita coba dulu. Ya, saya tunggu nih untuk yang error diagram ini. Kita mulai ya. Nanti pasti ada masalah sih pasti di sini nih. Gitu. Kalau masih ingat itu gunakan dummy ya kalau bermasalah ya. Istilah dummy masih ingat kan ya? Aktivitas yang nggak ada durasinya tapi membantu untuk menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain gitu. Kayak gitu. Baik, mungkin dicoba dulu ya. Oke, saya tunggu nih. Kita diskusikan kalau ada masalah. Tunggu ya. Enggak kalau lebaran pulang 1 hari mandinya beda. Makan itu.
Ya, ada masalah? Mau lancar-lancar aja? Ada Pak. Gimana? Yang di I Pak, bingung Pak. Yang I. Jadi Ya. itu setelah D, E, F selesai ya Pak ya? Yang mana D? Yang I Pak, I. I. Itu setelah D, E, F selesai dilaksanakan kan Pak ya? Ya, jadi sebelum kegiatan I, ada kegiatan D, kegiatan E, dan kegiatan F. Gitu. Ya Itu Pak, di situ masih bingung Pak. ada. Nah, di situ berarti memang ngerjain tuh berarti. Di situ. Jadi ingat dummy nggak? Dummy itu kegiatan yang dia ngebantu ya hubungan antar satu kegiatan dan kegiatan lain, tapi dia nggak ada durasi. Gitu. Nah, coba gunakan dummy. Gitu. Baik Pak, ya Pak. Berarti mengerjakan nih Mas Adi ini. Nah, biasanya kesulitannya di dummy itu memang. Jadi kalau yang dikerjakan pasti lawan masalahnya di situ. Gitu. Coba dicoba dulu.
Mas Aldo udah ya. Ini yang mana ya? Yang bawah ya? Iya Pak. Eh, bisa di slideshow nggak? Apa di share screen? Orang downloadnya harus di download ini. Oh, saya tutupin. Di share screen. Ini pakai apa? ADM, PDM, berdua ya. Yang atas PDM Pak, yang bawah ADM. Yang ADM yang susah Pak. Memang coba dulu lihat yang. Nah itu, jadi kalau memang sulit, gunakan PDM dulu gitu ya. Ujian gitu. Kemudian PDM, nanti kalau udah oke, nanti referensinya PDM gitu. Oke. Dapatnya berapa ya? Coba di share dulu. Bentar Pak, agak susah soalnya pakai HP Pak. Oh, di HP. Pak, maaf, apa aku sudah kelihatan Pak? Nggak bisa, kecil banget. Nggak bisa di zoom. Ini saya sudah share screen, saya sudah terlihat Pak. Suaranya agak mendem. Halo? Ya, Saya sudah share screen Pak. Apa sudah terlihat? ini saya nggak begitu kelihatan. Oh iya, nggak nggak kelihatan mas. Kabur matanya. Apa-apa lah. Berarti ini dapatnya berapa hari? Dapat berapa apa minggu hari tadi? Kalau nggak kelihatan saya. Ini ada, Ya, ini ada tiga, tiga kritik atau beda-beda, tapi yang paling tinggi itu totalnya 10 hari, 10 hari. 10 minggu.
10 hari sih. Tapi ininya kayaknya gambarnya nggak terlalu bagus ya. Harusnya jadi satu kan ya. Kritikalnya yang mana? Kan ini kritikal semua ya. Kritikal tiga-tiganya sih saya nggak tahu itu Pak. Kayaknya salah deh kritikal semua. Ini saya cuma lihat gambar ini ya, so nggak bisa kelihatan angka di dalamnya. Coba. Nggak bisa kelihatan. Kalau ADM-nya salah juga ya. Ini sama Pak. Ini salah deh. Yang lain nggak tahu ya. Yang lain bisa nggak itu? Ini agak sulit juga sih ya karena online. Offline tuh jadi mungkin. Hitungannya tapi dapatnya memang harusnya 10. Iya cuma nggak nyatu Pak, kalau di saya dapatnya Pak jadi misah sendiri-sendiri gitu Pak. Yang tengahnya aja yang nyatu. Ini suaranya mendem ya. Dan siapa speaker saya yang error? Dapatnya 10 minggu. Cuma cara ininya tuh nggak begitu gitu. Kau mau ini aja ya. Gue lihat yang ini. Dari yang ADM dulu yang ini ya. Kurang lebih harusnya kayak gini. Ini kan dari yang kegiatan A, itu kan kegiatan A tadi. Kegiatan A, nanti dilihat soalnya. Itu ada, sebelum kegiatan A nggak ada, B nggak ada, C nggak ada kan gitu. Jadi dia di sini. Kemudian nanti sebelum kegiatan D ada A gitu ya. G itu ada D gitu. E ada B, F ada C. Nah, yang di sini kan yang I ya. Nah, I itu ada D, ada E, ada F kan. Nah, ini pakai dummy di sini gitu. Itu yang maksud saya yang mungkin agak membingungkan gitu ya gitu. Ini mungkin perlu banyak latihan sih yang ini ya. Ini sehingga nanti dapatnya 10. Begitu juga PDM-nya gitu. Nah, PDM-nya juga harusnya sama, dapatnya 10. Dan lintasan kritisnya di C, F, I, L gitu. Nah, ini sama nggak Mas Aldo dapatnya? Yang ini, PDM-nya. Beda ya? Sama Pak CFIL. Cuma misah kalau di saya Pak. Karena saya bingung jadinya. Halo? Halo? Ya Pak, kalau di saya dapatnya CFIL juga 10. Cuma terpisah gitu Pak. Suaranya kecil. Random suaranya. Tapi PDM dapatnya 10 ya? Saya nggak clear suaranya tadi. 10 Pak harusnya Pak. 10 kan? Nah, ini rutenya begini gitu. Nah, ini kebanyakan salahnya begitu tuh pas ujian tuh. Mungkin kita coba satu lagi ya. Saya satu lagi. Pak, mohon izin Pak. Tanya Pak. Misalkan. Pak, itu H kan setelah D sama E Pak ya. Berarti D ke E juga bikin dummy juga Pak ya. Kalau misalnya E-nya itu nggak kita timbangkan Pak. Iya, jadi H-nya itu kan ada D, ada E kan. Nah, D dan E nanti baru H. Ini nih kita
penting banget kita tahu gini sebenarnya. Karena pas waktu kita pakai software sih sebenarnya dia otomatis. Tapi kita bisa tahu, oh ternyata dia jalurnya begitu gitu. Kalau kita langsung pakai aplikasi itu kadang memang dibikin sendiri nantinya gitu. Cuma kita feelingnya jadi nggak kuat gitu. Sama kayak bikin hitung struktur itu kan masukin sub dengan sub etaps itu juga dia ngitung sendiri kan momen normal lintang ngitung sendiri dia. Cuma ya awalnya kan harus manual dulu melihatnya, oh jadi tahu gitu ini. Nah ini juga sama. Nah ini walaupun nanti di Microsoft Project itu Iya tadi kata Pak Farid ya di Microsoft Project itu muncul nanti dia sore tadi. apa seperti PDM gitu. Cuma kita harus ini juga tahu apa bentuk ininya lah gitu. Nah, kurang lebih kalau misalnya contohnya nanti kan kayak gini lah ya, contoh dikit ya. Jadi kalau di aplikasi nanti munculnya misalnya kayak gini gitu ya. Aplikasi ya. Nah, ini aplikasi nih kayak gini nih. Kita bisa ngecek nanti. Tapi nanti saya coba saya share juga lah seperti apa gitu ya. Ini kayak gini, bikinnya gimana gitu. Nah, itu kayak gini. Nanti sebenarnya nanti kalau kita di ini bentuknya gini. Nah, begini. Jadi ini pakai. Cuma ini kan dibentuknya begini tuh panjang ya. Nah, ini ada ripple-nya begitu. Nah, sini. Nah, ini kan ada ininya tuh. Nah, seperti ini kan panjang ya. Ngeceknya jadi agak, kalau kita nggak tahu kan bingung ya. Kalau nggak biasa manual kan ribet. Kalau di aplikasi nanti memang lebih mudah, tapi sementara kita ini bisa kayak gini kan ini schedule ini ya. Karena ini sudah ada isi berapa persen complete-nya berapa, progresnya berapa gitu. Kalau kita lihat ininya juga kan kita bisa tracking nanti ini kita tracking gitu kan. Ini baseline-nya yang di atas. Ini baseline-nya bawah nih. Ini kan progresnya nih berapa. Ini kan progresnya yang di bawah nih oh, hitam itu. Gitu. Nah, tapi ini pakai aplikasi kan. Cuma manualnya nanti kita harus buat juga biar kita bisa paham gitu ininya kayak gimana gitu. Oke, ini yang PDM-nya nanti dicoba ya PDM-nya ya, hasilnya mesti sama gitu. Nah kita coba satu latihan lagi deh, kita lagi coba yang ini. Nah bisa bacanya nggak? Pak, Ya. mau izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan udah nyobain yang kalau yang ADM itu kan finishnya sama startnya tuh cuma satu kotak ya, Pak. Jadi semuanya tuh meruncuk apa mulainya satu kotak, akhirnya satu kotak. Kalau pakai PDM tuh, Pak, jadi kita nggak ada start sama finishnya ya. Jadi Ada, nggak di satu bisa, kotak. bisa juga di satu kotak, di satu kotak yang sama bisa. Kadang dalam pembuatan ADM atau PDM kita bisa nambahkan mulai start, kotak pertama start gitu, kotak kedua terakhir finish gitu. Tapi nggak ada isinya. Nah, bisa juga begitu. Ada yang buat begitu. Nggak apa-apa bener. Itu gimana contohnya ya? Itu boleh juga. Tapi harusnya ada. Bentar ya. Ini karena kita online jadi agak sulit ininya nunjukinnya di papan tulis ya katanya. Mana ya? Nunjukin contoh, tapi itu bisa satu kotak sama. Soalnya yang PDM-nya itu belum buat. Soalnya, nah kayak gini, contoh gini ya.
Saya bikin contoh. Kalau ini coret-coretannya ya. Ada yang buat begini juga. Nah ini. Nah begini. Ada yang buat begini. Start 00 gitu ya. Boleh juga. Finish begini. Forward pass. Ini contoh soalnya yang ini. Nah, ini contohnya kayak gini. Tapi sebelum A kan nggak ada nih. Sebelum A nggak ada kan. Nah ini kan sebelum A nggak ada. Nah ininya 0 gitu. Begitu dia masuk ke sini, yang terakhir, ya udah selesai tuh durasinya 2 kan. Kan ini. 2 kan durasinya. Nah pas terakhir 2 dia langsung buat finish gitu. Boleh juga. Apa tadi soalnya terlalu sulit? Enggak juga kan? Ya. Jadi tadi yang soal tadi itu setelah start 0 langsung ABC gitu ya Pak ya, kotaknya 3 gitu ya Pak ya. Iya, langsung 3, tapi A, B, C langsung 3 berturut kan gitu ya. Karena kan dia nggak ada awal kesan. Tapi boleh buat begini juga boleh. Start 00 gitu boleh. Dijadiin satu, misalnya 00 gitu. Boleh. Bisa di awalnya kasih ada satu kotak, terus mulainya 00. Gitu. Nah, yang terakhir, kotaknya yang terakhir apa? Misalnya kayak gini kan E. Ini finish. Sama 13. Berarti dia 13 hari atau 13 minggu gitu. Kan proyek kan selesai kan di hari yang udah ditentukan. Sama gitu. Contohnya kayak gini. Balik ke contoh yang soal tadi kan dia ini kan. Nah ini ya. Ini kalau pakai PDM, coret-coretnya kan. Kalau A, kan A nih di sini nih misalnya. A gitu. A gitu lah ya. Terus ada B, B-nya kan belum. Ada C juga belum. Nah, setelah D ini kan A kan gitu. Kita tambahin C, D gitu. B. Terus ada E itu ada B. Gitu. Terus D, E, F itu ada C kan. Ini F gitu kan. Nah ini kan mulainya kan 3 kerjanya kan mulai ini kan. Nah ini bisa kita buat satu kotak di sini yang ininya durasinya 0. Tapi yang ini start gitu, terusnya start gitu kan. Bukan start. Nah, itu ininya 00 gitu ya. Ini juga 0 gitu. Boleh di sini. Nah gitu. Itu. Nah ini dan seterusnya. Hasilnya masih sama dengan yang aerodiagram method tadi. Ini sengaja saya kasih contoh soal yang ADM, satu lagi PDM gitu, biar latihan gitu. Tapi ini belum ada lag ya. Nanti saya kasih adanya lag. Kalau masih ingat lag, kalau misalnya kan misalnya di sini penambahan B, ini durasinya mungkin misalnya B durasinya 2. Oh ternyata kita pekerjaan ini mau kita cepetin nih. Kita cepetin 1 minggu. Berarti ini tambah 2 tambah 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Biasa lag atau slack atau itu nih kita nambahin ini untuk buat perencanaan baseline. Baseline itu gini, kita kan mau bikin rencana kerja kan, rencana kerja itu jadi patokan buat ketika pekerjaan berjalan kan. Nah, pekerjaan berjalan itu kan jadwalnya akan berubah-ubah.
Nah, karena perubahannya berubah, dia tuh ada kemungkinan dia nggak sama, lebih cepat atau lebih awal atau terlambat kan dari proyek. Jadi kalender ataupun rencana yang kita buat juga mesti kita setting untuk jadi masternya, jadi baseline-nya lah, baseline, jadi patokan awal. Sehingga kita bisa ngecek, namanya tracking. Nah, di tracking itu kita bisa tahu, oh proyek kita tuh apakah lebih cepat, lambat, atau seperti apa kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan baseline, kita bisa percepat atau lambat nih dari rencana kita. Oh, kita udah bikin begini kan. Oh, kita cepetin 1 hari atau 2 hari, atau bisa kita kurangi. Misalnya ini F nih kan. Kita ini kan ribet nih. Ini ternyata kita harus pindahin aja nih lebih awal. Bisa gitu ya. Nah, F itu bisa kita pindahin lebih awal, misalnya 1 minggu, berarti lag-nya tuh minus 1 minggu. Nah, biasanya kenapa pindah-pindah begini? Karena terkait dengan alokasi sumber daya. Sumber daya tukang mandor gitu ya. Biasanya tuh kalau numpuk, alokasi pekerja numpuk, kan kita harus mengalokasikan pekerja itu sesuai dengan durasi pekerjaan kan. Kalau pekerjaan kan harusnya seperti ini kan, ke atas, ke bawah, gini lagi gitu kan. Nah, ini durasinya ke kanan, ini sumber dayanya ke atas. Nah, SDM-nya gitu. Jadi kayak gini nih, harusnya seperti ini. Kalau nggak boleh dia tiba-tiba harus ke atas gitu ya, tiba ke bawah lagi, atas lagi, ke bawah lagi. Nah, itu nggak boleh. Berarti ada tukang yang nganggur nanti di hari berikutnya gitu. Ini kan nggak ada kerjanya. Ini yang nggak ada kerja. Ini tukangnya ada segini, yang ini nggak akan ada pekerjaan besoknya gitu nganggur. Nah, ini nggak boleh. Maka ini nanti diatur nih, namanya leveling. Karena leveling, ada pekerjaan harus kita mundur-mundurin. Nah, kita mundur-mundur, terjadilah ini pakai lag ini gitu. Ada plus, ada minus begitu. Itu next sih, habis UTS nanti saya jelasin. Sementara saya kasih tahu ada pekerjaan yang bisa ada lag-nya. Lag positif itu nambah, lag negatif itu dia berkurang gitu. Seperti itu. Kayaknya minggu lalu saya pernah kasih contoh juga deh. Itunya dia akan mundur seperti itu. Kayak gitu kan ya. Oke, ini contoh ini dulu. Nah, ini nggak apa-apa, nanti dicoba juga latihannya. Nah, saya mau kasih satu contoh lagi biar nggak lebih ini. Memang kelihatan dari awalnya kelihatan bingung, tapi dibaca pelan-pelan ya. Nah, ini. Bisa ngebacanya nggak? Mungkin kalau bacanya gini agak ini ya, seperti mungkin saya kasih begini biar lebih double. Yang salah. Nah, gini kali. Nah, bisa kebaca nggak? Nah, ini mungkin perlu dicoba juga.
Yang ini aja deh. Tadi aja. Nah, ini kelihatan kok ya. Ini kan ada satu kotak pertama ini. Ini ada kotak kedua ini. Jadi kegiatannya gini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu. Nah, bacanya tuh kegiatan A tuh dia IPA ini masih presiden diagram ya. Eh, kegiatan yang sebelumnya gitu. Ya. Yang B ini, ini B ini masih predecessor ya. B itu sebelumnya A gitu, C itu sebelumnya A, D sebelumnya B, E sebelumnya B, F, B, C, nah gitu. Nah kalau di sini bacanya yang B ini ada lag nih 2, durasinya 5. Nah ini artinya si E ini kan durasinya 7, tapi ada lag positif antara E ke B gitu. Nah begitu juga yang di sini gitu. Ini kan ada lag. Nah lag yang F, kalau ini H kan. Presiden activity-nya sebelum dari H itu ada D, E, F kan gitu. Tapi F doang yang ada lag-nya gitu. Jadi ini contoh ya. Ini saya delete dulu dah biar nanti nah gitu biar tahu ya. Kira-kira ini bisa dicoba dulu nih. Bisa pakai IPA dulu deh misalnya. Bisa nggak? Presiden diagram. IPA itu kan immediately president activity gitu. Oke, bisa dicoba dulu ini. Mungkin sebentar satu soal kita latihan ya. Oh, ujiannya banyak kayak gini soalnya. Latihan-latihan soalnya. IPA itu sama kayak predecessor ya, Pak ya? Betul, sama. Immediately preceding activity. Istilah-istilahnya bisa macam-macam. Boleh dicoba dulu ya. Boleh ya. Ini lebih mudah sebenarnya. Coba-coba pakai ADM juga. Saya tunggu dulu ya. Saya tunggu nanti kalau masalahnya di mana. Kita lihat.
Mana? Ada masalah? Bisa nggak? Atau masih butuh waktu? Masih dikerjain, Pak. Iya. Oke.
ada orang.
Ya, gimana? Bisa nggak? Ini perlu waktu juga sih ya. 30 Banyak. bukan Pak? Berapa? 30 dapat harinya. Iya, 30. Tadi yang jawab 30 siapa ya? Tadi yang jawab 30 siapa? Reza ya? Iya Pak. Oh iya, benar. Udah benar tuh. Nggak tahu yang lain nih, bisa nggak ya? Ini harap-harap yang lain dicoba juga ya. Nanti dicoba juga pakai EDM, error diagram. Nah, ketika di error diagram nanti yang lag-nya ditambahkan durasinya penambahan. Kan di EDM kan biasanya nggak ada lag ya. Gitu. Nah, itu ujiannya seperti itu, kurang lebih. Nanti tambah satu lagi, nanti kita bikin kurva S ya, terakhir. Tapi setelah Idul Fitri ya, kita coba untuk yang rencana untuk setting baseline. Tapi kita coba bikin yang sederhana-sederhana aja dulu. Yang kayak gini modelnya kan nanti harus cari critical path-nya ya. Critical path-nya yang mana, berapa, aktivitas mana aja yang kritis gitu. Kemudian nanti total durasinya udah pasti. Kemudian cari bikin bar chart. Bikin bar chart tuh wajib. Nah, dibikin bar chart tuh nanti kan cari float. Nah, itu bikin floatnya seperti apa. Nah, ini bisa dijadiin latihan untuk menjelang Idul Fitri. Mungkin nanti dicoba-coba dulu tadi soal ini dengan soal sebelumnya untuk cari total durasi, kemudian floatnya, kemudian bikin bar chartnya, cari critical path-nya, gitu ya. Nah, mungkin itu dulu kita yang ini kan. Mungkin saya mau nyobain tunjukin dulu yang ini, yang contoh yang aplikasinya ya. Tapi untuk nanti saya share nanti Kapolda teori-teorinya udah selesai, nggak langsung ke jam ke situ. Kurang lebih kayak gini lah misalnya. Saya punya satu pekerjaan ini, itu kalau kita lihat ya, ini ada penggalian tanah gitu ya, fondasi gitu. Nah, tanah fondasi ini kalau lihat dari kurva sebelumnya, di sini ini ada predecessor. Nah, predecessor ini ada 4 FS, 4 ini activity 4. Nah, 4 itu yang di sini nih. Yang 4 itu minus 1 hari. Nah, kalau kita klik double, aktivitas itu muncul begini, dia akan ada muncul nih lag minus 1 hari gitu. Ini bisa kita ubah nanti mau berapa hari itu. Ini aktivitasnya finish to start seperti itu. Nanti kalau di dalam ini lebih mudah sebenarnya. Cuma kita coba yang manual. Kalau kita klik garis ini kan mundur dia 1 hari begini. Mundur kan. Nah, kita klik yang garis ini juga muncul seperti ini. Kita klik double dia muncul juga sama. Begitu kurang lebih. Nanti kita dapat ininya seperti apa? Kritikalnya juga dapat ya, seperti itu ya. Jadi, mungkin hari ini begitu. Harapannya nanti selama liburan dicoba-coba. Nanti kita review lagi dengan contoh soal dan barengan dengan bikin kurva S-nya gitu. Mungkin seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita absen? Oh, yang tadi lag-nya di yang terakhir, yang itu gimana Pak? Ada lag 1. Yang di soal tadi? Soal yang terakhir kan ada I-nya tuh lag 1 Pak. I1. Iya, 1. Bentar. Saya ini ya. Ya, I yang ini ya. Ini ya. Iya apa itu Pak? Berarti kan kegiatan K. Sebelum K ini ada H, ada J, ada I gitu. Nah, ini
I kan durasinya udah ada ini ya, 8 kan? Durasinya udah ada. Yang ini kan durasinya. Si I ini dengan kan ada lag-nya 1 gitu. Begitu Mas. Pertanyaannya yang apa ya? Itu artinya K terhadap I, Pak. Jadi K dengan Ki itu nyambung ya, Pak? Iya. Jadi sebelum K nih ada kegiatan H, J, dan I. Cuma si I ini dia lebih cepat satu minggu ya. Ini minggu dari durasi sebelumnya. Ini kan tadi kan minggu ke durasi 8 ya. Mulanya nanti dia lebih ditambah 1 lagi gitu, tambah 1 minggu lagi gitu. Jadi mungkin nanti jadi 9 nanti pas waktu di total gitu. Berarti yang di atas Pak yang F juga berarti DEF itu yang ke H ya Pak ya? F ini ya. Yang ini Yang maksudnya. ini Pak, ya yang ke H. Ya, Berarti H itu DEF itu ke H Pak nyambungnya Pak? itu ke H. Jadi H, sebelum H ini ada D, ada E, ada F gitu. Tapi antara H dengan F ini, dia ada lag 2 gitu. Begitu. Jadi sebelum H ada D, ada E. Jadi kalau digambar gini. Kan ada H gitu ya. Ini H misalnya. Nah sebelum H itu ada D, ini ya D, ada E, gitu. Terus ada F, F gitu. Nah masing-masing kan menuju ke sana nih, sini, gitu ya, sana kan. Nah cuma F ini dia ada lag-nya 2 gitu, tambahan di sini 2 gitu. Nah, lag-nya 2. Kalau durasi F-nya itu kan misalnya F-nya durasinya 4, ini kan 4 ya, ini ada 4. Berarti kalau penambahnya 4 tambah 2 berarti jadi 6 gitu. Kayak gitu. 4 tambah 2 jadi 6. Kalau misalnya E ini misalnya E ini berapa? E-nya 3. Misalnya 3 tambah terus yang D itu 6. Berarti kan apa tambah durasi 6 jadi sebelumnya kan ada kegiatan lagi nih, ya kan? Ada kegiatan lain lah gitu ya. Misalnya udah ditambah hasilnya segini lah misalnya gitu ya contohnya. Misalnya 6 nanti tambah ini kan 6, ini 3, ini 4 tambah 2 6. Nanti kan cari yang besar kan, yang kalau ke kanan kan forward pass kan diambil yang besar. Kalau mundur, itu mundur kan dia ngambil yang kecil gitu. Begitu. Ini perlu latihan. Baik Pak, makasih Pak. Mudah-mudahan soalnya ujiannya ini soalnya salah satunya. Gitu ya. Bapak, Ya. Pak mau tanya berarti kalau perhitungan lag, kalau perhitungan maju itu berarti dikurang ya Pak? Kalau lag ditambah. Kalau lag Kalau misalnya lag kan plus. pekerjaan A ke pekerjaan B. Misalnya lag tadi kan 2 Pak. Berarti Nah, startnya B itu 0, tetap 0 ya Pak? startnya B itu startnya B 0. Mana start B kok 0? Kan misalnya contoh yang ini ya, mulai dari ini ya. Kegiatan A misalnya. Kegiatan A ada yang model lingkar nggak ada ya. Nah, kita tulis A gitu ya. Terus B sebelum B itu ada A kan gitu. Nah kita bikin B gitu. Nanti. Nah begitu. C sebelum C ada A. Nah kita bikin C kan ya. C di sinilah gitu ya. C. Nah berarti yang begini nih. Ya kan? Nah, sebelum terus apa D? Setelah D apa B kan sebelum D B. Nah berarti sini ada D. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya ngitungnya A ini durasinya 2 kan. Mulainya 0 gitu. Kotaknya ini saya kotaknya jelek nih. Kita angka 2 lah ya. Ya, durasi 2. Ini 2, ini kan nggak ada nih. B itu durasinya berapa? B itu durasinya kedua. 2 tulis ini ya. 2.
Ini nggak ada lag, lagnya ada 2 ya. Durasinya 5 nih B, salah. Durasinya 5. Nah, lagnya ada 2, kan di sini 2 ya. Gitu. Nah, nanti tinggal ditambah nih 2 tambah 2 tambah 5, berarti 7 kan gitu ya. Di sini 7. 7. Gitu. Nah, D ini ada berapa? D 6. Lagnya nggak ada kan ya. Ini 6 ya. 7 tambah 6 berarti 13 gitu. Nah, dan seterusnya begitu. Ini mesti dicoba deh, Mbak Siva. Udah nyobain belum? Kalau yang saya bingung tuh ini Pak, kan kalau yang A tuh kan berarti kan kolom atasnya tuh 0, 2, durasinya 2, 2 ikan, berarti yang kolom akhirnya itu kan 2. 2 ini durasinya. Ya, Hmm. nah berarti untuk yang di B itu kan ada leg 2 hari ya Pak. Nah, leg 2 ini maksudnya itu dari finishnya si A ditambah 2 atau finishnya A dikurang 2. Jadi maksudnya Ditambah, pekerjaan B ini tuh ditambah ditambah. ya Pak. Ditambah. Oke. Jadi lag tuh bisa positif, bisa negatif. Kalau gini namanya positif. Kalau begini kita kasih minus gitu ya. Nah, itu berarti minus. Jadi kegiatannya sebelum. Bingung nggak? Nggak ya? Kalau nggak ada positif, nggak ada minus berarti ditambah ya Pak. Seandainya ada Nah, minus baru bertambah dikurang. gitu. Pekerjaan kita nih, misalnya si A bekerja segini nih. Kerjaan A nih. Misalnya dia 2 minggu lah gitu kan. Ini 2 minggu nih. 1 minggu pertama ini 2 minggu. Nah, kita pekerjaan B kan harusnya di sini nih posisinya harusnya setelah A ada B gitu kan. Ini B. Tapi karena biasanya kenapa dia tuh langsung, ini kan harusnya langsung begini nih. Nah, karena dia itu alokasi, biasanya karena alokasi material, pekerjaan sumber daya begitu, dia tuh harus kita panjangin gitu. Maksudnya pekerjaannya kita mundurin plus 1 gitu ya. Plus 2 misalnya, plus 2. Ini kan plus 2. Berarti kan kita mundurin 2 minggu, B-nya mundur 2 minggu ke sini. Bukan mundur ya, mundur ya. B mundur. Itu ke sini nih. Jadi begini. Nah, di sini nambah 2 minggu di sini. Jadi nanti alokasi tenaga kerja jadi merata gitu. Cuma itu topik yang berikutnya sih UTS. Cuma sementara ambil itu dulu lah. Intinya dia nanti ada alokasi pekerja tuh yang nggak boleh numpuk gitu. Soalnya gitu. Tujuannya gitu. Ketika kita setting baseline, target rencana awal, kan kita harus fix tuh rencana awal kita. Nggak boleh ada tumpuk-numpuk gitu pekerja gitu. Jadi kita majuin tuh pekerjaannya, majuin aja deh. Nah, dia 95 masih masuk akal. 95 masih masuk akal. 5. Ya, gimana? Gimana, Mas? Pak, izin bertanya sebentar, Pak. Iya. Pak, berarti yang di activity B durasinya 2 plus 2 plus 5 ya, Pak ya? Aktivitas B durasinya 5, tapi dia ada penambahan 2 minggu nih. Setelah A, gitu maksudnya bacanya. Masih 2 minggu gitu. Nah, gitu. Nah, ini 5 nih, durasinya bisa 5 minggu. Artinya total udah 9 hari ya, Pak ya? 2 plus 2 plus 5 gitu ya, Pak ya? Nah, kalau durasinya ini 2, tambah 2, tambah 5 gitu. Kalau durasi B-nya tetap 5 sebetulnya. Tapi mulai pekerjaannya B itu 2 minggu setelah pekerjaan A selesai begitu. Kayak gitu bagiannya. Nah, itu mungkin dicoba-coba dulu kayak latihan ya. Pemahamannya juga perlu ini pelan-pelan baca. Oke, dicoba-coba ya kali ya. Nanti
Di proyek kan juga sama kan. Ada pekerjaan yang mesti kita agak lambatin, ada yang bisa pekerjaan yang kita cepetin gitu. Kalau cepetin kan dia B ini kita mundurin pekerjaan di sini nih. Bisa mundur lebih cepat 1 minggu di sini, kita cepetin yang di sini. Nah, begini. Bisa. Jadi mundur begini. Nah, ini namanya lag minus 2. Itu. Lagnya minus 2. Artinya apa? Artinya pekerjaannya A ini sebelum dia selesai, si B ini udah boleh duluan kerja gitu. Boleh juga gitu. Tapi ini kita kasih tanda minus 2. Gitu. Nah, ini di sini jadi minus. Jadi pekerjaannya si B ini selesainya lebih awal dibanding di sini yang sebelumnya kan di sini kan. Tapi contoh soalnya kan plus nih, ini plus. Terus supaya nggak bingung saya kasih plus dulu, plus gitu. Yang mudah ya. Gitu. Gitu mas. Ini perlu latihan deh kayaknya. Nanti ada beberapa contoh. Coba ini dulu deh. Minggu depan libur, jadi mungkin di rumah coret-coret lagi libur gitu. Jangan coret ya. Bisa nyoba-nyoba lah. Yang soal sebelumnya juga tadi pakai ADM, pakai PDM, nanti oh begitu gitu. Gitu sih. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau kan kita coba absen ya. Mudah-mudahan masuk semua ya. Coba di scan dulu deh. Ya, silakan di scan dulu. Ya, baik ya. Sekali lagi mungkin perbanyak latihan ya kita. Liburan panjang kan ininya nanti sampai tanggal 8 April kita baru masuk. Jadi cukup waktu lah untuk nyoba-nyoba ya. Nanti kita Pak lanjut. Ade izin. Ya. Saya belum absen Pak, pakai HP soalnya tadi. Oh iya, saya absen. Saya juga, ya. Pak. Oke. Saya juga, Pak. Baik, kalau begitu, kalau nggak ada lagi kita
lanjutkan nanti setelah Idul Fitri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Waalaikumsalam.